selama beberapa menit ke depan. Tahun 2024 merupakan tahun yang paling berdampak bagi 3 negara besar di dunia. Yang pertama, seperti kita tahu sudah hampir masa pemilu, utamanya di Indonesia pada 14 Februari 2024. Dan sekali lagi, partai yang memenangkan pemilu pada waktu kemungkinan besar akan ditentukan oleh adanya swing voters yang merupakan kelompok pemilih yang kecil namun kritis dan berdampak bagi kelangsungan hasil pemilu. Swing voters ini telah mendapatkan reputasi sebagai satu-satunya kekuatan moderat yang tersisa dalam politik, namun lebih sering memiliki kebingungan karena tidak tahu aspirasi mereka akan diarahkan kemana. Besar akan menjalankan pemilu tahun ini antara lain adalah Amerika Serikat, India dan juga Indonesia, di mana Indonesia memiliki 3 pasangan calon presiden, India memiliki 2 pasangan calon presiden dari parlemen dan juga berdasarkan kasta, serta Amerika 2 calon presiden untuk pemilu tahun ini. Selanjutnya, untuk mengetahui pandangan para masyarakat mengenai swing voters dan juga pemilu ini, saya serahkan kepada rekan saya di luar studio, Atalia Saksabila Halim. Baik, terima kasih rekan kita yang berada di studio. Seperti yang kita tahu, tahun 2024 merupakan tahun pemilu bagi ketiga negara seperti di Indonesia, India, dan juga Amerika. Dan generasi muda menjadi salah satu penyumbang suara untuk calon presiden di periode ke depan. Untuk itu, untuk mengetahui pandangan lebih lanjut dari generasi muda saat ini, mari kita wawancara beberapa mahasiswa yang berada di salah satu universitas besar di Indonesia. Baik, mari kita wawancari beberapa mahasiswa dari universitas ini mengenai pemilu 2024. Halo Kak, selamat siang. Apakah boleh kami wawancara sebentar? Siang, boleh. Kami dari Bijak Memilih ingin mengetahui pandangan kalian sebagai mahasiswa di generasi saat ini mengenai pemilu 2024. Ya, apakah kakak tahu tentang swing voters? Iya tahu. Kalau kakaknya? Saya juga tahu. Menurut kalian itu swing voters itu apa ya? Menurut saya swing voters itu yang ini kan, kalau misalnya dia bingung mau pilih siapa, itu dia swing voters. Kalau menurut kakaknya? Kalau menurut saya swing voters itu orang-orang yang bimbang yang masih belum bisa nentuin siapa yang mau mereka pilih. Kalau menurut pendapat kakak-kakak sekalian, orang yang swing voters itu kayak gimana deh? Menurut saya sih nggak apa-apa, karena saya juga bagian dari swing voters. Bisa nggak sih presiden sama wakilnya itu dipilih ala carte? Kalau menurut kakaknya? Kalau menurut saya sih, kalau orang-orang yang swing voters itu orang-orang yang belum punya tujuan ya Indonesia ke depannya mau kayak gimana. Jadi mereka masih bimbang gitu buat milih siapa yang bakal jadi pemimpin Indonesia. Jadi kalau saya kan udah punya tujuan siapa yang mau saya pilih, jadi saya udah tahu siapa yang mau saya pilih. Oh, ternyata kakak-kakaknya tentang ya, atau tentang swing voters ini bagaimana ya? Iya. Kalau kakak sendiri ini bagian dari swing voters atau bukan? Kalau saya iya. Kalau kakaknya? Kalau saya bukan. Oke Kak, seperti yang kita tahu, kalau tahun ini merupakan pemilu di ketiga negara, yaitu di Indonesia, India, dan juga di Amerika. Di India sendiri juga terkenal kalau konstitusi itu terpanjang di dunia, dan biasanya calon kandidat presiden itu dikuasai oleh Partai Kongres Nasional India atau ANC, dan juga menguasai mayoritas parlemen, yaitu Partai Bharatiya Janata atau BJP yang memiliki posisi kuat. Di Amerika juga proses pemilihan itu memakan waktu hampir 2 tahun karena memiliki persyaratan kriteria untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Seperti yang kita tahu, di Indonesia juga ada 3 kali penayangan debat presiden dan juga sudah banyak pendapat-pendapat dari netizen mengenai kandidat tersebut. Dan juga ada fenomena politik yang disebut gimmick politik yang mengedepankan citra personalitas masing-masing dari calon presiden tersebut. Untuk itu, menurut kakak-kakak sekalian, gimana sih pemilu di tahun 2024 ini? Kalau menurut saya di pemilu tahun 2024 ini lebih menarik ya. Terus juga kalau saya sendiri, saya lebih tertarik untuk memilih pasangan calon deh, karena mereka lebih bisa dipercaya gitu Kak. Terus mereka lebih pintar buat nyuarain visi misi mereka. Jadi kayak kita tuh sebagai masyarakat lebih dapat gitu nangkap apa yang mau mereka sampaikan ke kita. Terus juga kerja mereka tuh nyata di jabatan sebelumnya gitu. Saya sendiri bagian dari swing voters, karena saya merasa suara yang akan saya berikan akan kalah dengan apa yang ada di pusat. Ketika saya memilih partai A, lalu ketika swing voters lain memilih partai lain, saya mikir, oh suara saya nggak akan berguna. Oke, terima kasih ya kakak atas jawabannya tentang swing voters ini. Oke, sekian wawancara saya di universitas terbesar di Jakarta ini. Saya kembali lagi kepada 5 pesuara nih yang ada di studio. Baik, terima kasih untuk Natalia di luar studio. Sekian perjumpaan kita pada hari ini. Sampai jumpa di Bijak Memilih segmen selanjutnya.